Di era globalisasi, akuntansi sektor publik di Indonesia dinilai sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dalam proses perkembangannya, akuntansi sektor publik mengalami perubahan. Karena sebelum adanya reformasi dan transparansi akuntansi sektor publik dianggap sebagai tempat kebocoran dana. Akibatnya, sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat atau swasta. Setelah era reformasi, tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya good public and corporate governance, karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya. Pada lingkup pembahasan ini meliputi tiga pokok bahasan yang vital, yaitu meliputi yang pertama, Public Sector Accounting Management, yang kedua, Public Sector Financial Accounting, dan yang ketiga, Public Sector Audit. Pengertian dan ruang lingkup. Menurut Indra Bastian, 2014, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara meliputi departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Menurut Halim, 2014, akuntansi sektor publik adalah merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah dan berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu, ekonomi, politik, hukum, dan sosial memiliki cara pandang definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Misalnya, tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Misalnya, fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Selanjutnya ada sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Karakteristik dari akuntansi sektor publik adalah diantaranya yang pertama ada relevan, yaitu berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan masa mendatang. Yang kedua ada handal, yaitu laporan tersebut memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya. Dan yang ketiga ada ini mudah dipahami baik pihak internal maupun eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki
karakteristik berdasarkan beberapa aspek, diantaranya adalah berdasarkan penggunaannya. Ini digunakan oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat khusus, yakni digunakan oleh lembaga non-profit yang tidak menghasilkan laba. Berdasarkan fokus tujuan lembaga, yaitu akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan lingkungan. Nah, ini lembaga atau sektor publik pada lingkungan turbulence dan sangat kompleks. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulens. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi yang pertama, faktor ekonomi, diantaranya hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan. Faktor politik, ada nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, dan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Ada faktor kultural, keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, dan karakteristik masyarakat. Dan yang terakhir ada faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Selanjutnya ada value for money. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa 3 elemen saja belum cukup, perlu ditambah 2 elemen lain, yaitu keadilan, equity, dan pemerataan atau kesetaraan, equality. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social opportunity yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata, yaitu equality. Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. Selanjutnya, ada perbedaan dan persamaan akuntansi sektor publik dan swasta. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal berikut. Yang pertama, tujuan organisasi. Pada sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan laba profit motif bagi pemegang saham, sedangkan pada sektor publik, tujuan organisasi bukan untuk memaksimalkan laba tetapi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan barang kebutuhan publik. Yang kedua, sumber pembiayaan. Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari perpajakan, retribusi, laba perusahaan negara, utang pemerintahan, dan pendapatan sah lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan dana publik. Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal kepada otoris lebih tinggi dan horizontal pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan pada sektor swasta bertanggung jawab pada pemilik perusahaan, pemegang saham, dan kreditur atas dana yang diberikan. Yang keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, dipengaruhi oleh faktor politik dan kompleksitas fungsi. Sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel seperti datar, piramida, lintas fungsional, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, karakteristik anggaran dan stakeholder. Rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara, sementara itu anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.
Yang terakhir, yang keenam, sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual. Sedangkan pada sektor publik masih menggunakan berbagai basis akuntansi yaitu berbasis kas, kas menuju akrual, dan akrual penuh. Selanjutnya, ada persamaan sektor publik dan sektor swasta. Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi dan kedua sektor menggunakan sumber daya yang sama untuk capai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Next. Tujuan akuntansi sektor publik. American Accounting Association 1970 dalam Mardiasmo 2002 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. Memberikan informasi bagi manajer untuk melaksanakan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Selanjutnya, perkembangan akuntansi sektor publik. Perkembangan akuntansi sektor publik untuk memperbaiki kinerja publik perlu diadopsi beberapa praktis dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Perubahan yang terjadi di sektor publik yaitu adanya perubahan sistem akuntansi dari sistem cash ke akrual. Ini di Lab New Zealand tahun 1991 yang dianggap paling sukses dan mutu, yang kondisi diikuti oleh Eropa dan Italia. Tujuan menerapkan ini untuk membantu meningkatkan transparan dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik. Sehingga ini, dua dasawarsa terakhir sektor publik telah terjadi perkembangan besar, antara lain akuntabilitas publik, value for money, privatisasi, good public governance. Selanjutnya, ada jenis akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi pemerintah, menggunakan dana akuntansi sebagai informasi dalam penerapannya, dan akuntansi ini berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Pada jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintahan daerah, akuntansi provinsi, dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, akuntansi sosial adalah suatu bagian akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada lembaga non-profit dan nirbala yang dijalankan khusus untuk lembaga makro, misalnya partai politik, masjid, dan berbagai lembaga masyarakat lainnya. Selanjutnya ada good governance. Governance sendiri dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resources for development of society. Adapun United Nations Development Program atau UNDP mendefinisikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels.
Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan atau policy atau strategi formulation. Kemudian economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sendiri sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kemudian ada karakteristik good governance menurut UNDP. Dalam Mardiasmo tahun 2022, karakteristiknya itu ada yang pertama partisipan, yaitu partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak meliputi wakil yang menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara secara konstruktif. Kedua, ada rule of law, yaitu hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Yang ketiga, transparansi, yaitu transparansi dibangun di atas kebebasan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung, dapat dipercaya bagi mereka yang butuh. Yang keempat, responsiveness, yaitu lembaga-lembaga publik yang cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Dan yang kelima, consensus orientation, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Yang keenam, ada equity. Setiap masyarakat punya kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan adil. Yang ketujuh, ada efisiensi dan effectiveness atau sumber daya publik dikelola secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif. Yang kedelapan, ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kesembilan, strategic vision, yaitu penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. Dari 9 karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 3 hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mewujudkan good public and corporate governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekadar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan meliputi pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah, baik di struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan, terutama yang terkait dengan sistem pengolahan keuangan pemerintah daerah, yaitu 1. Reformasi sistem penganggaran atau budgeting reform. 2. Reformasi sistem akuntansi atau accounting reform. 3. Reformasi sistem pemeriksaan atau audit reform. Dan yang keempat, reformasi sistem manajemen keuangan daerah atau
Financial Management Reform. Tuntutan pembaruan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat atau public money dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik atau public accountability. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Menurut Turner and Hulme tahun 1997. Akuntabilitas publik ada dua macam, yaitu satu, akuntabilitas vertikal atau vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. Dua, akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Elwood tahun 1993 dan Mardiasmo 2002 menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan atau abuse of power, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Terkait dengan prosedur yang digunakan dari pelaksanaannya, tugas baik dalam kecukupan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dan SIM atau Sistem Informasi Manajemen dan prosedur administrasi. Pengawasan terhadap akuntabilitas proses dapat dilaksanakan dengan menerima ada tidaknya markup dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan. Proses ini digunakan untuk pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Yang ini merupakan akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program, yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Selanjutnya ada privatisasi. Privatisasi adalah upaya reformasi perusahaan publik untuk meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung untuk investor melalui mekanisme pasar uang. Perusahaan publik tidak luput dari berbagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme,
inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan milik negara atau BUMN dan BUMD yang dijalankan secara tidak efisiensi. Ketidakefisienan ini eh, antara BUMN dan BUMD karena adanya interpretasi politik, sentralisasi, reselling behavior, dan manajemen yang buruk. Di sisi internal BUMN atau BUMD harusnya lebih efisiensi agar tangguh dan profesional sehingga bisa memiliki daya saing. Untuk itu perlu diadakan restrukturisasi, privatisasi, dan right sizing atau downsizing, serta rekrutmen SDM yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Fungsi privatisasi sendiri meliputi mengurangi beban belanja publik, menaikkan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta. Kemudian ada ikhtisar. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik sendiri. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat dilakukan oleh sektor swasta, akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Berikut adalah referensi materi yang kami dapatkan berasal dari buku karya Sarsiti yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, kemudian ada karya Mardiasmo yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, dan karya Hartoto DKK yang berjudul Akuntansi Sektor Publik. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai materi karakteristik dan lingkungan sektor publik.